Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Sebentar, lampunya belum dimatikan, terlalu terang. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Ini di belakang lagi ada Mas Isal lagi ngedit gitu ya, ada temannya lumayan. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Darmaji di Purwokerto. Mas Darmaji sendiri menceritakan tentang satu kejadian horor, cuman memang bukan Mas Darmaji yang mengalami, melainkan ini adalah cerita tentang kakeknya Mas Darmaji atau Mas Maji gitu aja ya. Nah, jadi Mas Maji itu dapat cerita ini dari tetangga-tetangganya, dari orang tua mengenai kakeknya tersebut di masa lalu. Jadi Mas Maji sendiri itu adalah anak dari anaknya kakek yang terakhir. Dan Mas Maji itu nggak sempat ngelihat kakeknya. Sempet, Mas Maji udah lahir tapi dia tuh masih kecil banget. Jadi belum bisa mengingat, belum terlalu kenal begitulah. Jadi yang nggak ada memori sama sekali. Udah kayak gitu, kakeknya juga minim foto gitu ya. Waktu itu hampir nggak ada fotonya. Nah, ada sesuatu yang menarik berdasarkan cerita dari para tetangga-tetangganya, dari para sesepuh-sesepuh mengenai kakeknya Mas Darmaji tadi. Dulu, di tahun mungkin 50-60-an, itu kan masih kondisi rawan ya, lumayan cukup rawan. Banyak konflik, banyak, ya pokoknya itulah, banyak kerusuhan di mana-mana. Jadi, di kampung tersebut, boleh dibilang salah satu penjaganya itu adalah kakeknya si Mas Darmaji tadi. Namanya Mbah Kuri, anggap aja begitu ya. Nah, Mbah Kuri ini dianggap oleh warga itu sebagai orang sakti. Cuman waktu itu Mbah Kuri itu memang meninggalnya lumayan cukup tragis. Ya, ini cerita tentang Mbah Kuri ya. Jadi kita mundur ke belakang sekitar tahun 50-60-an. Pada waktu itu Mbah Kuri itu masih muda, memang udah menikah, dan Mbah Kuri itu dari kecil memang punya kebiasaan yang lumayan cukup unik dibandingkan dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Dari kecil Mbah Kuri itu udah jago manjat. Kalau disuruh manjat kelapa, manjat pohon mangga atau pohon mangga yang gede, Mbah Kuri itu nggak kesusahan, nggak kesulitan sama sekali. Dimana orang dewasa pun, pohon mangga dulu kan gede-gede gitu ya. Anak kecil itu meluk ya susah, orang dewasa itu juga nggak muat gitu dipeluk. Nah, ini orang dewasa aja itu biasanya butuh tangga, nyari cabang pertama, baru disitulah. Nah, ini Mbah Kuri, anak sekecil itu, tanpa kesulitan bisa naik mangga yang sebesar itu gitu. Trap. Itu buat dia itu gampang aja, apalagi pohon kelapa atau apa itu cepet banget. Bahkan apa? Mbah Kuri itu berani lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Makanya itulah, disitulah di usia yang relatif lumayan cukup kecil, dia udah jadi omongan warga gitu ya. Meskipun ada yang bilang, serakat gitu ya, apa namanya, susah bahasa Indonesianya ya, seperti itu tuh bahaya gitu, bisa nanti jatuh atau apa gitu. Cuman yang namanya jatuh bukannya nggak pernah dialami oleh Mbah Kuri. Pernah, waktu itu dia naik salah satu pohon lumayan cukup tinggi lah, dan dia nginjek rantingnya tuh patah, jatuh ke bawah begitu ya. Bukannya kesakitan, bukannya apa, dia malah berbaring sambil ketawa. Ya, teman-temannya kan pada keder gitu. Pertama udah pada khawatir kan. Cuman begitu ngeliat Mas Kuri ketawa, tambah khawatir lagi. Jatuh begitu bukannya kesakitan malah ketawa. Mbah Kurinya malah bangun. Begitu bangun ya cuman ketawa, udah enggak apa-apa kata Mbah Kuri gitu. Manjat lagi dia. Makanya itu, makin terkenal lagi si Mbah Kuri itu dari usia muda. Bahkan apa? Ada sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan orang lain.
Mbah Kuri itu kan memang ya orang dulu itu mainnya sukanya di kebun. Ini waktu masih muda ya, mungkin usia sekitar belasan tahun lah, 10, 11, 12 kayak gitu. Nah, itu suka main ke kebun sana bareng teman-temannya. Ya, nyariinnya tuh ya macem-macem, nyari kalajengking, nyari apa begitu ya. Dan si Mbah Kuri itu hobinya, salah satu hobi itu adalah makan kelabang. Dia sengaja nyari gitu ya. Kalau nggak nyari ya misal ketemu. Kalau dulu kelabang nemu itu dikasih ke ayam biasanya. Nah ini tuh enggak. Karena tahu Mbah Kuri itu suka. Jadi misal ada warga melihat ada kelabang. Kelabang dulu itu katanya gede-gede gitu ya. Oh kelabang sekarang kecil-kecil segini. Dulu oh gemuk-gemuk gede-gede gitu ya. Itu kasih Mbah Kuri langsung dikeretak gitu. Dimakan sama dia. Dan dia nggak merasakan apa-apa gitu. Kata dia tuh enak gitu. Ya itu jadi makin terkenal lagi seiring dengan berjalannya waktu. Ya itulah jiwa kepremanannya gitu ya. Tapi preman berkerah putih, bukan preman berkerah putih ya. Jalurnya tuh jalur putih. Dia memang orangnya tuh berani, nggak ada takut-takutnya. Bahkan di kampung itu ditakutin sama warga gitu ya. Tapi dia itu baik ke warga. Intinya tuh, ya ini warga di kampung ini semuanya itu sedulurku gitu. Semuanya itu saudaraku. Nggak ada urusan. Kalau misal ada orang lain kesini cari gara-gara, ya tugasku, tugas warga bareng-bareng, ya buat melindungin kampung ini. Itu komitmennya Mbah Kuri tadi. Warga pun makin menghormati Mbah Kuri sebagai seseorang. Bahkan dia itu pernah melawan, ada 2 pencuri di situ, ada 2 maling masuk ke kampung. Itu masih di tahun 60-an ya, 60-an atau mungkin udah masuk ke tahun 70-an gitu. Itu ada maling 2 orang, malam-malam ketahuan sama Mbah Kuri, apes maling itu. Dilawan dua-duanya, Mbah Kuri juga bukannya kebal, enggak, dia tuh kena di bagian tangannya itu kebeset gitu kan. Kena senjatanya itu. Cuman dia itu intinya malingnya tuh kalah gitu. Maling kalah sampai diikat segala macam. Tapi memang gak diapa-apain sama Mbah Kuri. Ya cuman sebatas pukulan-pukulan buat ngelemahin gitu ya. Sementara dia sendiri itu di bagian tangannya itu ada luka panjang. Mungkin kalau zaman sekarang itu harus dijahit. Kalau dulu itu enggak. Mbah Kuri itu cuman minta kelabang gitu. Tolong cariin kelabang. Dan akhirnya apa? Makan kelabang itu dan lukanya itu sembuhnya itu relatif lumayan cukup cepat ya. Ya sudah makin harum lagi namanya. Kalau misal ada warga yang bertikai, Mbah Kuri pasti datang ke sana. Coba diredakan kalau misal masih ngeyel gitu ya, itu diajak berantem sekalian sama Mbah Kuri gitu. Intinya mau kampung yang tentrem, damai, nggak usah ribut-ribut lah gitu kan. Kita hidup bareng dan yang lain-lain. Jadi pahlawan si Mbah Kuri tadi. Sampai akhirnya pada suatu hari Mbah Kuri pun menikah gitu kan. Menikah, udah punya anak dan sebagainya gitu ya, menjalani kehidupan orang dewasa. Bukannya menurun tapi malah tambah gagah lagi waktu itu ya. Dan di saat itu ada yang namanya keributan. Kalau dulu itu ya sekarang juga masih sering terjadi ya gitu ya, tawuran-tawuran, berantem antar warga kampung sini dengan warga kampung situ, saling serang, saling bakar begitu kan, masih sering terjadi. Nah, dulu pun sama. Di kampungnya Mbah Kuri itu sebenarnya ini nggak terlibat secara langsung. Jadi ada 2 kampung yang bertikai, tapi salah satu warganya Mbah Kuri, warga kampung tersebut, Mbah Kuri itu bukan siapa-siapa ya, bukan kepala desa atau apa, hanya warga biasa. Cuman itu salah satu warga yang sekampung ini terlibat, tapi secara tidak langsung. Jadi dia tuh nolongin salah satu warga yang bertikai tersebut. Nah, ketahuan sama yang lainnya gitu kan, nggak terima, kampungnya Mbah Kuri itu diserang. Nah, diserang sama warga satu kampung. Mbah Kuri itu ngadepin sendiri bener-bener gitu ya. Warga yang lain itu ya pada takut atau bagaimana, cuman di belakang Mbah Kuri memang ada beberapa warga tapi tidak banyak. Itu dihadapin sendiri sama Mbah Kuri. Ada puluhan orang. Memang nggak sempet sampai
sampai berantem begitu ndak sempet. Cuman kayak ayo lawan, intinya begitu kata Mbak Kuri. Itu semuanya ndak ada yang berani lawan, semuanya itu mundur gitu. Bener-bener mundur. Kampung lain itu bahkan setelah mundur itu ada yang aneh, mereka lagi jalan balik ke sana kan. Semua yang datang ke situ, ini warga itu pada tepluk-tepluk, jatuh mereka. Kayak kakinya itu tiba-tiba lemes atau bagaimana gitu kan. Itu tiba-tiba jatuh, bahkan sampai ya pada merayap-rayap ke sana. Akhirnya ya beneran, Mbah Kuri itu namanya itu semakin harum. Waktu pun berlalu begitu ya. Semakin dihormati. Mbah Kuri itu sempat diminta sama warga, udahlah Mas Kuri, sampean jadi ini aja, jadi kepala desa di sini gitu, atau kepala RT atau apapun lah, mau dikasih jabatan. Cuman Mbah Kuri itu ndak mau, masih dengan hobinya itu makan kelabang dan sebagainya. Makin ditakutin gitu ya, sampai ya anak-anaknya Mbah Kuri itu lumayan cukup gede. Nah di situ pada suatu hari Mbah Kuri itu, ini di tahun 70-an ya mungkin, atau tahun 80-an awal, Mbah Kuri itu anaknya udah gede-gede waktu itu. Nah Mbah Kuri itu didatengin sama salah satu temannya, itu teman kecil, jadi warga kampung situ tapi merantau gitu ya. Nah begitu udah gede pulang, yang dicari itu Mbah Kuri, bukan yang lain-lain. Diajak ngobrol lah waktu itu ya, diajak ngobrol dan yang lain-lain, sampai akhirnya ayo Ri kita main ke hutan gitu kan, ayo kita main ke hutan. Dan akhirnya sudah diajaklah si Mbah Kuri ke sana. Nah orang ini itu kan datang ke kampung itu sendirian. Ternyata sesampainya di hutan, orang tersebut itu punya atau ada temannya yang lain, ada beberapa. Mbah Kuri itu dihianati di situ, dihajar habis-habisan. Mbah Kuri kalah gitu ya. Mungkin untuk pertama kalinya Mbah Kuri kalah, dan kakinya itu satunya, kaki kanan itu dipukul pakai balokan kayu, dan ya alhasil tulangnya itu rusak lah, patah gitu ya, patah atau mungkin remuk atau bagaimana. Dan Mbah Kuri itu ketemu sore harinya masih hidup, cuman udah berlumuran darah. Dia ketemu gara-gara apa? Dia jalan sendiri dari hutan itu, merayap gitu kan ke sana menuju ke kampung. Kampung Hebuluh. Kuri, Mas Kuri, Mas Kuri, Mas Kuri. Waktu itu masih dipanggilnya tuh Mas. Akhirnya dibantu, ditolongin sama warga. Apa yang terjadi Mas? Apa yang terjadi? Oh dilap, dibawa ke rumah gitu kan, dilap. Dengan ngeliat kakinya itu udah keser-keser begitu kan. Dan Mbah Kuri itu minta apa? Aku minta kelabang katanya begitu. Akhirnya apa? Dicariin sama warga kan, pada ngorek-ngorek di bawah rumah lah apa begitu ya, di dekat kandang ayam dan sebagainya. Ketemu ada beberapa ekor, itu dikasih Mbah Kuri, dimakan. Ekor-ekornya itu, beberapa ekor itu dimakan semuanya. Begitu habis, Mbah Kuri itu minta golok. Aku minta parang yang paling tajam katanya. Loh Mas buat apa katanya gitu kan. Wes pokoknya aku minta. Akhirnya apa ya, ada dikasih gitu kan. Cek, oh ini udah tajam nih. Kalian jangan di sini kata Mbah Kuri. Loh emang mau ngapain Mas Kuri, mau ngapain? Udah kalian jangan di sini, kalian jangan di sini. Aku minta sebaskom air, sama aku minta benang jagung sama jarumnya yang besar katanya. Ini orang mau ngapain gitu kan. Dan udah dikasih tuh sama warga. Warga pun minggir, dan waktu itu memang udah senja gitu ya, udah senja kala, udah mulai gelap hari. Beberapa warga pun pulang. Setelah warga balik lagi ke situ, ternyata apa? Mbah Kuri itu kakinya udah sepotong. Dia melakukan itu tadi, amputasi mandiri begitu ya, dilakukan sendiri. Nggak ada yang ngelihat warga, cuman ya ngelihatnya tuh ngeri. Itu dijahitnya tuh jahit manual gitu ya, pakai tangan tentu saja gitu ya. Cuman pakainya benang jagung. Itu warga geleng-geleng kepala. Ini cuman nggak tahu, ini sang pendekar itu udah kehilangan salah satu kakinya, ini bagaimana gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, Mbah Kuri itu belum cerita waktu itu. Dia tuh menyimpan cerita itu sendiri. Meskipun warga itu
udah curiga, jangan-jangan pelakunya itu tuh si ini. Dan si pemuda yang tadi ngajak Mbah Kuri itu udah menghilang lagi dari kampung tersebut. Jadi mungkin kayak semacam ada dendam pribadi dan sebagainya, tapi melakukan balas dendamnya itu dengan cara-cara yang licik ke Mbah Kuri seperti itu kan. Waktu pun berjalan, lukanya Mbah Kuri itu sembuh dalam kurun waktu sekitar 10 hari lah. Dan selama 10 hari tersebut, Mbah Kuri itu memang sering minta kelabang, ya dibantu sama warga, dibantu sama keluarga. Dan akhirnya setelah kakinya kehilangan satu itu ya, istrinya Mbah Kuri itu hamil lagi. Nah, hamil yang terakhir itu adalah ibunya si Mas Darmaji. Ya itu, dan gak lama setelah itu si Mbah Kuri tadi ini tiba-tiba, secara tiba-tiba gitu ya. Ini pagi-pagi, ini udah normal, dia udah sehat, udah beraktivitas, cuman kan kehilangan satu kaki. Nah, pada suatu malam itu ngomong sama istrinya, sama neneknya Mas Darmaji. Aku besok tolong dibangunin, katanya begitu. Loh Pak, tumben dibangunin gitu kan, kata istrinya. Biasanya kan bangun sendiri, barangkali aku kesiangan gitu kan, barangkali aku ndak bangun, kata si Mbah Kuri. Besok pagi ya dibangunin. Bangunin jam berapa Pak? Ya dibangunin jam 5, kata Mbah Kuri. Oh ya sudah Pak, istirahatlah Mbak Kuri malam itu. Nah, keesokan paginya dibangunin sama neneknya Mas Darmaji. Pak, jam 5 Pak, ini udah jam 5 Pak, itu ayamnya udah bunyi, udah berkokok. Mbak Kuri itu diem aja begitu, sampai akhirnya diketahui gitu ya. Langsung aja lah, Mbak Kuri itu meninggal pagi itu. Tanpa sebab, tanpa apa, dan malam harinya tuh seolah-olah Mbak Kuri udah tahu kalau aku besok meninggal. Minta dibangunin dan ternyata ndak bangun. Warga pun kaget gitu ya, warga pun cemas gitu kan, dan ya bingung, ini salah satu, ini nih jagoan kita, salah satu jagernya di kampung ini. Nanti kampung kita itu gimana ya, nanti bakal diremehin sama orang lain, diremehin sama warga yang lain, dan sebagainya. Bener aja, singkat cerita aja ya, Mbah Kuri dimakamkan, hampir seluruh warga itu ikut gitu kan. Ya pada sedih semuanya waktu itu, dan pemakaman pun selesai. Hari-hari selanjutnya, ya warga itu masih ngomongin, bahkan berita itu ya udah kesebar ke kampung-kampung yang lain. Dan memang bener yang namanya diremehin itu terjadi. Maling itu udah mulai datang ke kampung tersebut. Udah sering ada kejadian gitu kan, warga kehilangan ayamnya, misal kehilangannya nggak gede-gede, yaitu barang-barang ternak lah biasanya paling sering. Kalau enggak, nyampe pakaian yang dijemur pun hilang, kata warga itu seperti itu. Ya makin sering kehilangan begitu ya, warga pun ini gimana ya kita ya. Dan akhirnya apa? Diadakan sebuah ronda gitu. Ronda pun diadakan, melibatkan ya beberapa warga itu setiap malam. Ronda tersebut diadakan, masih kejadian juga, ternak hilang lah dan sebagainya gitu. Akhirnya mikir, lah ronda-ronda apa, nggak guna dan sebagainya. Ini gimana ya gitu. Dan akhirnya sudah pada suatu malam, ini kampungnya si Mbah Kuri bukan lagi di maling, tapi lebih ke rampok gitu. Ada beberapa rampok yang berusaha datang ke situ, dan salah satu warga itu yang mungkin boleh dibilang warga yang lumayan cukup mampu begitu ya. Sebentar, ini saya takut suaranya tidak masuk lagi. Ada warga yang cukup mampu di sana, dan keluarga itu didatangi oleh itu tadi kawanan rampok. Mungkin kalau kisaran jamnya itu sekitar jam 9 malam lah, di mana warga udah mulai mau istirahat. Itu didatengin, dan warga yang lain itu belum tahu, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang gak mengenakan di rumah tersebut. Tentu saja banyak inilah ya, sesuatu yang gak baik dilakukan oleh rampok tersebut. Nggak usah terlalu detail ya. Kejadianlah di situ, dirampok oleh 4 orang. Nah, begitu 4 orang itu keluar, warga yang di itu
kan teriak-teriak ya, minta tolong gitu kan. Warga yang lain tuh, apa itu ya, warga teriak rampok. Begitu rampok, warga begitu mendengar rampok mau keluar itu ndak berani. Aduh, lawannya itu gimana ya gitu. Mereka tuh pasti bawa senjata semua, mereka tuh pasti nggak kosongan dan sebagainya, bisa jadi kebal bacok. Mereka udah siap mati. Warga kan ndak berani, nggak ada yang keluar. Sampai akhirnya disitulah warga yang rumahnya paling dekat itu, yang ya dari tadi tuh cuman ngintip-ngintip doang, nggak berani keluar, ini melihat ada satu bayangan di situ. Bayangannya tuh hitam, jalannya tuh pincang, dan bayangan itu ngehajar gitu ya. Intinya rampok-rampok tadi keempat-empatnya itu dihajar, dibanting, sampai teriak-teriak minta ampun. Ya kamu siapa gitu, jangan ngumpet kayak gitu, nongol, intinya begitu ya. Dan si 4 perampok itu berhasil dilumpuhkan. Begitu berhasil dilumpuhkan, ini warga itu tadi kan melihat, ada sosok begini, jalannya tuh pincang tapi cepet banget. Dan itu mengingatkan warga tentang sosok Mbah Kuri. Ini maling-maling itu, rampok-rampok tadi udah dilumpuhkan, warga baru berani keluar. Ya diikut, ditambah dihajarin lagi kan, teplok-teplok, jangan ulangin lagi. Oh, tadinya ketakutan, giliran udah begitu pada berani semuanya, pada jadi pahlawan gitu kan. Udah selesai, diaraklah di sana. Intinya diselesaikanlah, diserahkan ke pihak yang berwenang. Nah, di situ cerita mulai menyebar. Jadi yang melihat sosok yang melawan rampok itu gak cuman 1 orang, tapi ada beberapa warga yang memang dari awal itu tidak berani keluar rumah. Sosoknya itu mirip banget dengan Mbah Kuri, bener-bener mirip. Dan warga pun akhirnya menganggap, yaitu mungkin Mbah Kuri pulang kali ya. Ya seperti itulah, ada anggapan-anggapan kayak gitu. Dan ada kejadian lagi, waktu itu ada seorang perempuan, ini lagi hamil besar, mau melahirkan. Dan mau melahirkan cuman gak ada yang nolongin. Rumahnya memang agak sedikit ke belakang sana. Mau minta tolong sama siapa, nggak sempat ke dukun bayi. Di situ memang ada beberapa dukun bayi di kampung tersebut. Mau ininya gimana gitu kan. Akhirnya sama suaminya, ya mau digendong juga susah, perutnya di depan gendong, tambah ketekan gitu kan. Akhirnya dibawa jalan begini sama sama suaminya. Nah, di tengah jalan tiba-tiba istrinya itu kayak enteng banget jalannya. Mas, aku kok jalannya enteng banget ya mas ya. Begini ya mas ya, ayo mas cepet mas ke sana. Suaminya jalan, istrinya lari, padahal dia lagi kondisinya tuh lagi hamil. Itu istrinya lari, suaminya tuh jadi ngikutin gitu kan, sampai ketinggalan. Istri itu di depan ke sana, suaminya di belakangnya merhatiin. Nah, begitu ngelihat itu, si suaminya tadi melihat ada satu sosok, lagi-lagi sosok itu tuh pincang, tapi warnanya tuh hitam doang, nggak ngebentuk kayak manusia kayak gitu, enggak ya. Cuman bener-bener hitam doang, jalan pun dengan cara lompat-lompat. Ini ngebantu si istri tadi, perempuan tadi yang mau hamil, itu dibawa ke sana, dan cepet banget. Itu suaminya tuh sampai ketinggalan. Begitu sampai di depan rumah dukun bayinya, langsung ditolongin di situ. Dan alhamdulillahnya proses kelahiran pun lancar. Nah, di situ kan suaminya bingung, cerita sama si Mbah Dukun. Mbah, tadi kesini mbah, itu aneh mbah. Aneh kenapa? Nah, itu kan sepanjang perjalanan warga juga melihat mungkin ya. Akhirnya nyamperin kan ke tempat itu, tempat persalinan. Di rumah dukun bayi tersebut ke sana, dan begitu disamperin ngomongin, "Mas, tadi istrimu jalan cepet banget," katanya begitu. Melihatnya itu seperti itu. Tapi nggak ada yang melihat sosok yang mirip sama Mbah Kuri tadi. Dan yaitu ceritakan sama si Mbak Dukun begini, terus cerita sama warga, tadi tuh ada istriku tuh ada yang ngebantuin begini, dan yang ngebantuin itu buntung kakinya, katanya mirip sama Mbah Kuri, katanya mirip seperti Mas Kuri. Oh jangan-jangan. Nah, akhirnya cerita pun nyebar lagi sampai pada suatu hari ini. Berarti hanya di keluarganya Mas Darmaji ya. Jadi ibunya Mas Darmaji tadi
waktu itu kan memang udah lahir ya, Mas Darmaji itu kecil gitu kan. Sempat ngelihat tapi nggak ada memori sama sekali karena usianya Mas Darmaji waktu itu masih di bawah 1 tahun saat Mbah Kuri itu masih hidup. Nah, ibunya Mas Darmaji waktu itu sempat ngaji tuh malam-malam gitu kan, malam ngaji di sana. Pulang ya masih sore lah, mungkin sekitar jam 8. Begitu pulang mau masuk ke dalam rumah, itu di samping lihat bapaknya, ada Mbah Kuri itu lagi duduk di situ, lagi ngelus-ngelus kaki yang sebelah kanan itu yang dipotong tadi. Lagi ngelus-ngelus, terus nyapa ibunya Mas Darmaji. Baru pulang, Duk, katanya gitu kan. Nggih, Pak, gitu kan. Nggih, Pak. Baru pulang, Pak. Nah, akhirnya masuk kan ibunya Mas Darmaji. Di situ baru ngeh. Loh, Bapak kan udah ndak ada gitu kan. Mundur lagi ngelongok ke sana. Mbah Kurinya udah hilang, udah ndak ada lagi di situ, mungkin udah pulang atau bagaimana ya. Itu, dan memang untuk di keluarganya Mas Darmaji sendiri itu jarang digangguin gitu ya, hampir nggak ada gangguan sama sekali, termasuk di kampung pun nggak ada keluhan kalau mereka itu digangguin, diteror sama sosok yang mirip dengan Mbah Kuri gitu, itu hampir nggak ada. Yang namanya sosok itu muncul kalau misal ada kejadian-kejadian kayak gitu yang berpotensi merugikan warga atau mungkin warga lagi butuh bantuan dan sebagainya, sosok itu muncul sampai beberapa tahun ke depan. Nah, udah memasuki tahun 80-an, jadi Mbah Kuri itu usianya muda ya, nggak terlalu tua meninggalnya. Dan orang dulu kan memang punya anaknya itu lumayan cukup rapet. Ya, usia semuda itu anaknya Mbah Kuri sendiri itu ada 5 orang. Yang 5 itu yang terakhir itu adalah ibunya Mas Darmaji tadi. Dan ya itulah cerita yang didengar oleh Mas Darmaji dari warga sekitar, termasuk dari ibunya sendiri. Kalau ibunya yang sempat ngelihat gitu ya, bapaknya Mbah Kuri itu duduk di depan rumah, ya cuman begitu. Nggak ada yang aneh-aneh jadi pocong atau apa, itu nggak ada. Dan berita itu pun nyebar ke kampung sebelah kalau meskipun Mbah Kuri udah nggak ada, tapi ada Mbah Kuri lain yang menjaga kampung tersebut. Nah, dari situ kampung itu kembali relatif lumayan cukup aman. Dan ya makin kesini makin modern, cerita Mbah Kuri pun tenggelam dengan sendirinya. Bahkan yang tahu-tahu itu ya cuman orang-orang tua doang. Mas Darmaji juga nggak tahu banyak, taunya dari orang-orang di sekitar, dari sesepuh-sesepuh yang memang mengalami langsung kehidupannya si Mbah Kuri tadi. Itu aja satu cerita dari Mas Darmaji di Purwokerto sana. Terima kasih Mas Darmaji atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan seperti biasa, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.